wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ning Vivi selaku penceramah pada kajian Mutiara Sholiah pada siang hari ini. Yang kami hormati Ibu dosen dan tentunya para jamaah yang insya Allah semua bahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali memulai kajian siang hari ini dengan tema Muslim Entrepreneur yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Terus salawat serta salam mari kita ucapkan panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian ini dimulai, mari kita buka cara ini dengan bacaan Al-Hadiniyah wa ala kulli niyyah sholihah Al-Fatihah. Baik, secara selanjutnya itu kami persilakan kepada Ning Vivi untuk memulai kajian Mutiara Sholiah kali ini. Kepadanya dan tempat kami persilahkan. Iya, sebentar saya mau share screen. Dibantu share screen apa share screen sendiri? Share screen sendiri aja, Mbak. Oh. Iya, tapi ini belum bisa ya, belum bisa share screen. Mungkin hostnya di itu dulu, izinkan share screen buat Ning Vivi. Biarin ke host. Ya, hostnya siapa? Sampun bisa, Ning. Sampun bisa, coba. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi muslimahpreneur yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Nah, yang pertama, kenapa kok kita itu harus menjadi muslimahpreneur yang mandiri, kreatif, dan inovatif? Ini karena kita sekarang sudah ada di era teknologi, yaitu era di mana kita itu hidup sudah dikepung sama teknologi. Nah, mau mengambil manfaat sebaik mungkin teknologi yang sudah ada di depan kita atau mau tergerus oleh teknologi, itu pilihannya ada di kita. Jadi, keinginan kita untuk menjadi entrepreneur itu harus bisa direalisasikan dengan ilmu pengetahuan cukup ya. Nah, di sini kita kalau misalkan kembali ke Al-Quran, itu di dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama ada hadis qudsi yang berbunyi, Harrik yadaka unzil alaika rizqo. Jadi meskipun teknologi itu sudah mengepung kita, tapi Allah sudah berjanji pada kita dengan dia dalam hadis qudsinya mengatakan bahwa kalau kita menggerakkan tangan itu, kalau kita mau menggerakkan tangan artinya berusaha, itu pasti Allah akan menurunkan rizki. Ya, jadi terus yang kedua ada wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi kalau Allah itu sudah menjamin rizkinya hewan melata. Jadi hewan melata saja yang tidak dilengkapi dengan otak sudah dijamin rizkinya, apalagi kita yang sebagai manusia dan dilengkapi dengan otak oleh Allah. Nah, kemudian kita sendiri ada di tangan kita sendiri. Kita mau berubah menjadi orang yang keren atau tidak keren, itu pilihannya ada di kita, dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu menginginkan kita menjadi hamba yang mau berupaya, tidak hanya hamba yang manja ya, tidak serba dikasih sama Allah, kecuali kalau kita itu mau mengupayakannya. Nah, kemudian bagaimana sih biar kita itu bisa jadi mandiri? Definisi dari mandiri sendiri yaitu ketika seseorang itu mampu mewujudkan keinginan diri dan ditampakkan dalam tindakan nyata. Jadi keinginannya itu ada,
terus ditampakkan dalam realisasi yang nyata. Jadi tidak hanya keinginan saja. Kalau keinginan saja tapi tidak bisa merealisasikannya, itu tidak bisa disebut dengan seseorang yang mandiri. Tapi menjadi mandiri itu juga sekaligus bisa membangun hubungan baik secara sosial. Jadi manusia itu kan individual dan sosial, makhluk sosial dan makhluk individual. Di sisi lain dia itu individual, di sisi lainnya lagi juga sosial. Jadi nggak bisa misalkan kita itu mau masak ya, kita nggak bisa masak secara mandiri 100%, itu tidak bisa ya. Mbak, ya kalau misalkan bawang, untuk menghadirkan bawang itu kan ada kerjasama dengan petani, kita dapatnya dari pasar, berarti kita membutuhkan penjual di pasar, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita juga mandiri, bagaimana caranya biar supaya masakan yang kita sajikan itu, yang kita inginkan itu bisa tersaji. Nah, itu bisa merealisasikan itu dengan sikap mandiri. Ciri-ciri mandiri itu bisa seseorang yang mempunyai rasa percaya diri. Ya, jadi rasa percaya diri itu kebalikan dari kemarin yang sudah kita bahas bersama, yaitu kebalikan dari insecure ya. Insecure itu nggak bisa percaya diri, artinya serba merasa kecil, serba merasa nggak percaya diri. Nah, untuk mandiri itu harus percaya diri, percaya kalau diri kita itu bisa gitu. Nah, mampu menentukan kemauan sendiri, ini yang kedua. Terus menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya. Artinya kalau misalkan kita itu punya kemauan, terus habis itu kita percaya diri, tapi belum ada ilmu yang mumpuni, itu juga masih belum bisa dianggap sebagai orang yang mandiri. Nah, mandiri itu juga bisa dicirikan dengan kemampuan seseorang dalam menghargai waktu. Ya, kita sama-sama punya 24 jam, tapi kadang ada si A lebih keren daripada si B, seperti itu. Nah, kemudian juga ada si A yang bisa melakukan pekerjaannya dengan cepat dan strategis, ada juga orang yang tidak bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan baik kalau tidak bisa menghargai waktu. Jadi salah satu caranya supaya kita bisa menghargai waktu itu harus punya catatan ya, atau istilahnya itu to-do list. To-do list-nya itu apa? Supaya bisa waktu-waktu yang kita jalani itu dipilih yang prioritas itu yang mana ya. Prioritas itu kan memilih antara yang penting dan yang lebih penting gitu. Kalau memilih yang penting dengan yang tidak penting itu sudah pasti ya, tapi memilih antara yang penting dengan yang lebih penting, didahulukan yang lebih penting. Itu kemampuan seseorang dalam mengatur waktu. Kemudian bertanggung jawab. Jadi setelah melakukan semuanya, keinginannya, terus punya keahliannya, di situ menghargai waktu, terus kemudian keahliannya lagi, ciri-ciri dari orang yang mandiri itu mampu bertanggung jawab. Jadi ketika nanti ada halangan, ada ada kesalahan misalkan, itu tidak mencari kambing hitam gitu. Dia mau berusaha membenahi, terus mau mengakui, seperti itu. Kemudian keterampilan ini berikutnya yaitu kreatif. Selain mandiri, entrepreneur muslimahpreneur itu juga diharuskan untuk kreatif, karena katanya yang kreatif lah yang akan tetap bertahan di muka bumi ini ya, karena kita sudah ada di era 5.0 ya kan. Sebelumnya ada ini 4.0 ya, di era industri 4.0. Sekarang bahkan kita sudah ada di 5.0. Nah, di mana kecerdasan manusia itu sudah diadopsi atau ditiru oleh mesin. Kalau dulu ya, zaman saya masih muda, itu orang mau setor uang itu kan harus ke bank ya, harus ke teller kan. Terus habis itu orang kalau mau bayar jalan tol itu kan dulu harus ada yang jaga gitu, terus kita bayarnya ke orang. Kalau sekarang kan udah nggak ada, sekarang sudah pakai e-tol. Jadi ternyata beberapa pekerjaan-pekerjaan yang awalnya itu pakai manusia, sekarang itu sudah tidak digunakan lagi manusianya, tenaga manusianya sudah digantikan oleh mesin. Nah, makanya kemudian kalau kita
tidak mau mengikuti, tidak mau mengupgrade skill kita, nggak mau menggali potensinya, terus kita nggak pintar mengambil peluang dari teknologi yang sudah ada di sekitar kita, kita akan tergerus dan kita akan jadi yang terbelakang. Makanya kita dituntut untuk kreatif yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Nah, kreatif itu adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan, ya. Jadi kan entrepreneur itu mengusahakan sesuatu atau pengusaha, ya. Pengusaha itu kan berarti harus memiliki sesuatu yang unik. Nah, apa saja kreatif itu? Kreatif itu keterampilan berpikir luas, ciri-cirinya, ya. Yang pertama, keterampilan berpikir luas atau fleksibel, yaitu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi. Terus dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kalau caranya kayak gini nggak bisa, oke, cari cara yang lain kayak gitu. Itu adalah salah satu keahlian dalam hal kreatif. Kemudian mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Nah, berikutnya jika ada masalah itu bisa memikirkan macam-macam cara yang berbeda dalam memecahkannya. Ciri dari kreatif lainnya yaitu keterampilan berpikir rasional, mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, contohnya ya, terus memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, ya, harus punya keunikan. Terus mempertanyakan cara-cara lama, yaitu kalau di kita sendiri itu al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, ya. Jadi dari yang lama itu kita pertanyakan gimana supaya bisa lebih baik lagi, terus dari yang sudah lama kita bisa ambil, tetap digunakan kalau itu memang baik. Terus memiliki cara berpikir lain daripada yang lain, ya. Itu juga termasuk ciri dari berpikir kreatif. Terus mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menarik. Nah, berikutnya yaitu keterampilan mengevaluasi, merasa tertantang oleh kemajuan, terus sifat berani mengambil risiko. Ini ya, jadi kalau misalkan orang kreatif, itu kalau ada kemajuan, misalkan teknologi, misalkan kalau sekarang itu ada TikTok ya, orang kalau misalkan ada TikTok, orang anggapnya TikTok itu cuma joget-joget aja. Ternyata enggak. TikTok itu juga sekarang udah mulai dimasukin sama orang-orang yang suka membuat konten edukasi, terus juga oleh para entrepreneur untuk memperkenalkan produknya gitu ya. Jadi kalau ada kemajuan zaman atau kemajuan teknologi, itu dia malah justru merasa tertantang. Nah, terus mampu mengambil resiko. Kalau orang kreatif ya namanya orang mencoba kan, nggak mungkin langsung bisa baik kan, pasti ada salah-salahnya dulu. Nah, itu nggak apa-apa, karena justru dari kesalahan itu kita jadi belajar banyak dan mengevaluasi apa yang kurang sehingga nantinya bisa dibenahi. Nah, kemudian entrepreneur berikutnya yaitu entrepreneur yang inovatif. Jadi yang mandiri udah, terus yang kreatif udah, sekarang yang inovatif yaitu menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang baru tapi berbeda. Ditandai dengan keberanian untuk selalu mencoba walau beberapa kali mengalami kegagalan. Biasanya kalau orang yang inovatif itu memiliki inisiatif tinggi untuk mendorong kemajuan berkat kreativitasnya. Jadi orang yang selalu bertanya dan berusaha menemukan jawabannya ya kalau orang inovatif itu. Kalau misalkan kita mau jadi entrepreneur di bidang kuliner, ya kalau yang jajanan misalkan yang ada di sekitaran mahasiswa itu ya, atau kuliner lauk lah ya. Kalau dulu itu ada ayam, misalkan ayam bakar, terus habis itu ayam opor ya, opor ayam. Kalau sekarang kan ada ayam geprek. Jadi sebenarnya ayam geprek itu kan ayam crispy yang dikasih sambal terus digeprek langsung di cobeknya. Kan sebetulnya hanya seperti itu. Tapi karena dia inovatif, akhirnya dia menciptakan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Sebelumnya belum ada orang bikin istilahnya itu. Dari segi nama itu kan tadi ya, kalau orang kreatif itu mampu menciptakan kalimat baru atau sesuatu yang baru yang tadinya nggak ada istilahnya ayam geprek ya, kalau sekarang ada istilahnya itu ayam geprek. Tahu ya, misalkan tahu pentol itu kan biasa ya, tahu terus digoreng kemudian di dalamnya diisi adonan pentol ya. Terus habis itu
setelah ada tahu isi, pentol isi ya, sekarang itu ada pentol namanya tahu walik ya, tahunya digoreng terus masih dibalik dulu, padahal kan intinya ya sama, itu sebetulnya ya rasanya nggak jauh beda dengan pentol atau batagor, tapi hanya bedanya itu tahunya dibalik. Nah, orang-orang yang inovatif, yang kreatif itulah yang nantinya akan apa yang terdepan, yang akhirnya menguasai dunia perdagangan gitu ya. Nah, mindsetnya. Jadi kalau di dalam Islam itu kenal ya, kita dengan istilahnya kalau mau apa-apa itu harus niat dulu ya, harus ada niat. Nah, selain niat itu juga harus ada mindsetnya, harus apa namanya di dalam otak kita itu harus yakin. Nah, apa saja sih mindset entrepreneur yang harus diterapkan di dalam diri kita sebelum kita itu menjadi muslimah trainer yang mandiri, kreatif dan inovatif. Yang pertama itu tidak malu dan gengsi ya. Kalau mau jadi entrepreneur itu nggak malu dan nggak gengsi. Misalkan ya, kalau saya pribadi sebagai ibu rumah tangga itu nggak usah malu. Ngapain sih kamu itu kok capek-capek jadi entrepreneur, capek-capek jadi pengusaha, emang suami kamu nggak ngenafkahin, kayak gitu kan pertanyaannya orang ya. Terus emang uangnya kamu kurang ya gitu, kayak gitu. Nah, semacam nyinyiran-nyinyiran yang seperti itu tuh tidak usah dihiraukan kalau kita tujuannya mau jadi entrepreneur. Nah, entrepreneur sebagai perempuan muslimah trainer itu kita justru akan mendapatkan 2 pahala ya. Kalau katanya Rasulullah itu kan suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang bekerja. Terus Rasulullah menjawab, katanya kalau ada perempuan bekerja itu dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala karena dia itu menafkahi keluarganya ya. Nah, di Al-Quran kan itu sudah banyak sekali dibahas ayat-ayat tentang menafkahi keluarga ya. Nah, kalau ada perempuan yang mau ikutan bekerja itu kan berarti dia mau menafkahi keluarganya, itu dapat pahala 1, pahala menafkahi keluarga. Yang kedua, pahala sedekah ya. Jadi kalau perempuan itu menafkahi keluarganya itu mendapatkan 2. Yang pertama itu pahala karena menafkahi, yang kedua pahala sedekah. Dan sedekah itu juga tidak hanya diperuntukkan untuk dirinya sendiri, tapi kalau perempuan itu bekerja ya dan menghasilkan uang, kemudian dia membelanjakan uangnya, menyedekahkan, itu yang mendapatkan pahala itu 7 orang. Ya, yang pertama itu dirinya sendiri, yang kedua anaknya, yang ketiga suaminya, kemudian bapak mertuanya, ibu mertuanya, bapak aslinya, bapak kandung ya, terus ibu kandungnya. Jadi ada 7 orang ya kalau perempuan mau bekerja dan sedekah, mendapatkan uang lalu uangnya itu dikeluarkan untuk bersedekah. Yang kedua yaitu mampu, itu karena mau. Kalau kita itu sudah mau, itu pasti akan mampu. Tapi berbeda dengan orang yang tidak mau. Kalau yang tidak mau, jadi istilahnya itu orang yang mau pasti punya 1000 alasan untuk maju, sedangkan orang yang tidak mau itu pasti punya 1000 alasan untuk mundur gitu. Banyak aja alasannya gitu. Kalau nggak enak kalau jualan itu, nanti capek, nanti gimana waktu kuliahku, nanti gimana waktu main sama anakku, nanti gimana kayak gitu. Nah, ini gimana-gimananya nih yang dilihat itu kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang nggak enaknya. Itu kalau mindset kita itu belum disetting menjadi mindset entrepreneur. Kemudian konsisten ya, kalau misalkan kita maunya itu bisnis kuliner, ya udah bisnis kuliner, ya udah kuliner aja dulu dimatangkan kayak gitu, jangan mudah goyah. Hari ini bisnis kuliner, terus nanti ketemu halangan, ternyata nggak laris, ternyata orang pada nggak mau sama makanan yang aku jual kayak gitu. Nah, terus nanti ganti di bidang fashion. Kalau kayak gitu kan jadinya nggak bisa belajar dari kesalahan. Kalau misalkan kita udah usahanya itu kuliner ya, terus nanti tahu kesalahannya ini, oke, ini dibenahin ya, terus kita bikin inovasi yang baru kayak gitu ya. Jangan ketika ada halangan malah kita pindah ke usaha yang lain, jangan kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan harga yang kita tawarkan itu ditolak, berarti itu bukan target market kita. Contohnya kayak misalkan saya sendiri dalam berjualan, itu ketika saya kan berjualan itu di bidang aksesoris ya, mbak semuanya. Nah, itu yang jualan saya itu handmade aksesoris buatan tangan. Kebetulan kalau yang pakai bahan-bahan yang berkualitas itu harganya dari mulai 50.000 sampai bahkan ada yang harganya itu 600.000 ya per brosnya itu. Tapi karena sudah sesuai dengan target market, ya nggak akan ditolak. Tapi kalau misalkan saya salah target market, yang pasti akan ditolak meskipun harganya murah gitu. Misalkan saya nawarin bros handmade ke petani,
yang biasanya tiap harinya itu nggak pakai bros. Mereka karena kan kantornya di sawah ya, jadinya nggak perlu bros gitu. Sedangkan misalkan saya nawarnya ke guru, itu ada kemungkinan untuk diterima kayak gitu, ke orang-orang pekerja kantoran misalkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga yang kita tawarkan itu ditolak, kita jangan langsung patah semangat dulu, tapi dicek bener nggak target market orang yang kita tawarin itu sesuai dengan target market kita apa tidak. Murah itu tidak selalu menjamin kelarisan ya, tapi murah itu secara ada. Jadi kalau menentukan harga itu ada, kita harus menilik dari sisi psikologisnya. Contohnya kayak gini nih. Misalkan saya menawarkan produk ke orang yang penghasilan tiap bulannya 100 juta. Nawarin bros harganya cuman 10.000, pasti dia akan curiga. Ini brosnya bagus nggak ya kualitasnya? Penitinya tajam apa enggak ya? Awet apa enggak ya? Pasti pertanyaannya seperti itu. Karena apa? Karena dia udah biasa pakai barang-barang yang bagus. Dan juga ukurannya, ukuran dalam membeli sesuatu itu kan biasanya ditentukan dari pendapatan seseorang ya. Kalau dia 100 juta mengeluarkan uang 100.000 itu kan kecil. Nah, terus kalau dia kalau orang-orang yang ini, orang-orang menengah ke atas atau orang-orang menengah ke bawah tapi yang tahu kualitas, itu kan biasanya dalam memilih produk itu pasti tahu pilih yang kualitasnya bagus ya. Jadi kalau kualitasnya bagus dan suka itu berapapun dia akan bayar. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan target market kita, ya nanti meskipun barangnya itu murah, itu orang nggak akan beli karena dia merasa nggak perlu kayak gitu. Jadi harus dilihat untuk masalah harga itu ya, harus dicek dulu targetnya kita itu siapa, kita akan menjual kepada siapa. Itu dalam menentukan harga tidak hanya dari modal berapa kayak gitu toh. Tidak hanya modal berapa terus mau keuntungan berapa persen itu tidak, tapi juga harus dilihat kepada siapa kita akan menjual produk kita. Nah, kemudian saat omset turun, keluhan disusul solusi. Ini kalau mindsetnya entrepreneur ya, itu kalau ada keluhan, ada hambatan-hambatan atau kegagalan di apa, itu harus itu mereka sudah langsung otaknya itu nyala, gitu langsung nyala mikir ini mau diapain, terus mau gimana caranya gitu. Misalkan ini ya kayak yang sudah saya alami sendiri. Sekarang kan sedang orang beberapa ada yang di PHK karena ada virus corona kan ya. Jadi kan otomatis berdampak ke penjualan. Tapi kalau misalkan dampaknya itu kan merosot ya, pasti itu merosot. Ada yang di PHK, ada orang yang tadinya pakai bros sekarang udah nggak pakai bros lagi. Kan tadinya itu orang pakai bros ya di sini, terus kemudian di mana? Di samping ya di bahu seperti ini kan pakai bros. Nah, terus kalau misalkan orangnya itu udah WFH ya kerjanya di rumah, terus ngapain pakai bros gitu. Akhirnya kalau misalkan seperti itu bros ini menurun ya penjualannya, harus cari inovasi baru, harus kreatif. Berarti kebutuhan orang tuh apa sekarang? Akhirnya jualan saya beralih ke strap masker gitu ya. Di sini ada konektor masker, jadi masker itu dipakai, terus kemudian kalau orang pakai hijab gitu kan nggak nyampe ya, karena kita nggak nyantolin ke telinga, nyantolinnya ke kerudung di depan, di luar kerudung ya. Jadi pakai konektor. Kemudian setelah pakai konektor kok ribet ya, ternyata harus dilepas dulu, ditaruh dulu. Akhirnya kita mikir gimana caranya untuk membuat strap masker. Jadi setelah dilepas itu ya, kalau misalkan kita lagi nggak mau pakai masker itu dilepasin, tapi dikalungkan gitu kalau strap masker itu gitu. Jadi cantolannya itu panjang, bisa dibesar kecilin di bagian belakang, bisa jadi strap, bisa jadi konektor masker kayak gitu. Jadi ketika bros itu menurun penjualannya, omsetnya menurun, itu dipikirkan solusinya gimana. Ternyata masih ada peluang lain, yaitu dengan menjual konektor masker dan strap masker kayak gitu. Ya kalau di Indonesia secara luas kan juga banyak ya orang-orang yang akhirnya membuat ini masker handmade, terus jualan hand sanitizer dan segala macam. Jadi dilihat peluangnya. Terus kalau yang mindsetnya entrepreneur itu dia bisa membedakan antara penjual dan pengusaha. Bedanya penjual dan pengusaha itu apa sih? Ya, itu sudah dipahami sama entrepreneur. Salah satu dari bedanya antara penjual dan pengusaha itu kalau pengusaha itu dia mau berusaha lebih untuk mengembangkan bisnisnya lebih baik lagi setiap tahunnya. Kalau penjual kan ya, kalau misalkan ya kita lihat penjual bakso di kecamatan, misalkan di depannya Indomaret gitu ya, itu kita lihat ada penjual bakso dari 10 tahun yang lalu dia jadi penjual bakso di situ. Tapi beda lagi dengan
pengusaha bakso. Kalau pengusaha bakso, barangkali 5 tahun pertama itu masih penjualannya hanya di sekitar kota. Tapi kemudian berikutnya, di tahun berikutnya itu sudah se-Indonesia, terus keluar mancanegara kayak gitu. Itu antara penjual dan pengusaha. Kalau penjual itu ada karyawan tapi hanya membantu saja, nggak terlalu banyak gitu. Kalau pengusaha itu karyawannya bisa banyak karena salah satu mindset entrepreneur itu juga menginginkan apa ya, bisa membangkitkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi di daerahnya. Nah, nomor 7 itu ada ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini ya, kalau mindset entrepreneur itu kan kalau misalkan kita melihat suatu produk yang benar-benar nggak pernah ada sama sekali, itu kan jarang ya. Tapi yang sudah ada lalu dimodifikasi, ya itu masih banyak kemungkinannya. Misalkan ada ayam panggang, terus berinovasi menjadi ayam panggang duri lunak, kayak gitu kan. Jadi ayam panggangnya sih tetap sama, tapi yang tulangnya itu nggak nggak keras kayak gitu. Misalkan ada ikan bandeng dari dulu udah ada orang jualan ikan bandeng goreng kayak gitu. Tapi kemudian ada bandeng duri lunak yang disebut dengan apa, bandeng presto kayak gitu ya. Dari makanan-makanan juga kayak gitu. Dulu ada trennya dalgona, ada trennya boba ya. Itu kan orang-orang harus berinovasi supaya customer itu nggak bosen. Terus berikutnya yaitu fokus pada pelanggan, bukan hanya pada pesaing. Jadi kalau kita mau jadi entrepreneur yang sukses, muslimapreneur yang sukses, itu kita harus mau fokus pada pelanggan. Pelanggan kita itu maunya apa? Kayak gitu. Kita carikan solusinya. Calon pelanggan kita itu membutuhkan apa gitu. Jadi jangan cuma melirik orang itu jualannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak usah diteliti jauh-jauh. Tapi kalau teliti itu cukup untuk ATM saja ya, untuk nantinya dimodifikasi dan kita ciptakan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Tidak fokus hanya ke pesaing saja. Kalau kita ngurusin pesaing aja, itu malah kita jadinya nggak fokus sama apa yang kita usahakan. Nah, yang nomor 9, kalau udah mindset entrepreneur, itu pasti dia mau terbuka pada perkembangan zaman. Itu seperti yang sudah saya saya ungkapkan yang di sebelumnya ya. Kalau sekarang itu zamannya teknologi, kalau zaman teknologi itu kan zaman di mana antara orang yang di desa dengan yang kota itu sama aja. Orang di desa bisa jualan, orang di kota juga bisa jualan ya, asalkan ada paket datanya kan gitu ya. Kalau sekarang bisa menggunakan teknologi, bisa memanfaatkan banyak platform, ada marketplace, ada jualan di WA, di Instagram, di Facebook, bahkan di YouTube sama di TikTok pun sekarang udah banyak. Kemudian yang ke-10, berbisnis itu membantu orang. Jadi sebagai muslimapreneur itu kita tidak hanya meniatkan diri untuk mencari laba sebanyak mungkin, tidak, tapi kita juga berpikir untuk ibadah, untuk membantu orang lain mencari pekerjaannya. Jadi berbisnis itu membantu orang atau memberikan solusi. Segala bisnis yang dilakukan dengan niat memberikan solusi itu pasti akan eksis dan terus berkembang pesat. Itu kunci banget ya. Karena apa? Karena bisnis apapun, kayak misalkan ya ada orang, kita buka pre-order makanan. Ini kok sering banget ya yang disinggung makanan. Soalnya yang paling dekat sama kita ya makanan. Jadi misalkan ada pre-order makanan. Kita bisnisnya apa? Mau pre-order makanan. Kita niatkan untuk membantu orang yang nggak sempat masak. Biar nantinya itu kerjanya itu bisa fokus, nggak usah. Kan masak itu kalau kita pasang timer, sebenarnya masak itu agak lama, 1-2 jam. Sedangkan misalkan penjual kain itu bisa dapat motong kain banyak. Kalau misalkan penulis itu bisa nulis dapat berapa kata gitu kan. Kalau misalkan kerja-kerja yang lainnya lah yang nggak sempat nyuci, berarti bisa kita buka jasa laundryan gitu. Ya, jadi cari aja usaha-usaha yang menjadi solusi untuk orang lain. Maaf agak batuk. Oke,
Berikutnya, dari mana sih ide-ide kita dalam mendapatkan entrepreneur ya, maksudnya jiwa atau skill kita dalam entrepreneur itu? Yang pertama itu dari hidup susah, misalkan ya, dari kesulitan-kesulitan atau accident ya. Jadi entah itu karena hidup susah, butuh uang atau apa. Jadi kalau misalkan kan banyak orang yang bekerja itu berangkat dari keprihatinan dirinya. Suaminya kurang sehat atau suaminya di PHK, kemudian yang perempuan berusaha untuk bekerja. Itu salah satu dari dorongan karena adanya dorongan hidup susah. Terus ada pain, yaitu dari asiden tadi, tapi mereka asiden tersebut mereka pasti nggak mau ngalamin hal yang sama. Jadi kalau sudah ngerasain hidup susah itu nggak enak, kemudian biasanya orang yang mau jadi entrepreneur itu kemudian berusaha untuk merubah nasibnya, mengubah nasibnya supaya tidak seperti yang kemarin-kemarin. Nah, yang keempat itu harus ada networking dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk mencapai kesuksesan. Jadi kalau kita merasa kita itu punya keinginan, terus kita nggak tahu harus gimana, itu kita bisa mengikuti kelas-kelas entrepreneur, banyak sekali ya bertebaran. Terus bisa juga menyewa orang yang ahli di bidangnya. Misalkan kalau kita mau buka lapak di Shopee, itu bisa kita minta tolong orang untuk mengaktifkan Shopee itu gimana, ngupload fotonya segala macam. Nanti kita yang fokus ke yang lain. Jadi kalau entrepreneur itu nggak harus bekerja sendiri ya, meskipun dia mandiri. Mandiri itu artinya kan tadi ya punya ide dan bisa merealisasikannya. Dalam hal merealisasikan itu tidak harus serba ditangani sendiri, tapi kita bisa memandatkan pada orang yang ahli di bidangnya. Misalkan saya yang fokus dalam pemasarannya, dalam distribusinya. Nanti ada yang fokusnya motret produknya, ada yang fokusnya itu membuat produknya, seperti itu. Tidak harus serba dilakukan sendiri kalau kita punya jiwa entrepreneur ya. Terus yang kelima, itu sukses. Jadi sampai akhir itu kita bisa mencapai kesuksesan. Suksesnya orang itu kan beda-beda ya. Jadi kita harus punya target. Misalkan di tahun ini, di tahun 2022, yang dulunya omsetnya itu 100 juta. Misalkan kalau saya pribadi, itu kan 50 sampai 100 juta per bulan. Itu gimana supaya kalau yang tahun 2022 itu tetap atau mau meningkat gitu. Ya, pendapatannya entrepreneur itu kan tergantung usahanya kan ya. Kalau kita kenceng usahanya, insya Allah ya banyak pendapatannya. Tapi beda dengan misalkan karyawan. Kalau karyawan itu kan ya gajinya tetap aja 1 bulan, misalkan yang gajinya 5 juta ya 5 juta aja terus gitu, nggak ada naik turunnya, nggak ada yang memompa adrenalin, nggak seperti entrepreneur gitu. Kalau entrepreneur itu sesuai usahanya. Kalau kita usahanya maksimal ya insya Allah dapatnya juga maksimal. Nah ini ya, ini slide berikutnya, kenapa kelebihan perempuan seringkali dianggap kekurangan. Ini yang perempuan-perempuan itu kalau kalau ada di desa ya, yang kerja itu salah, yang nggak kerja juga salah. Yang kerja dibilangnya katanya nggak ngurus keluarga. Yang misalkan di rumah aja, enak ya kamu cuman nerima gajian suami aja, nggak usah ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi serba salah, mau kerja salah, mau nggak kerja salah. Nah, karena apa? Kenapa kok kelebihan perempuan seringkali dianggap kekurangan? Kalau misalkan perempuan pintar gitu kan, kalau laki-laki, keren ya, pintar, keren ya, seperti itu. Tapi kalau perempuan pintar, misalkan dalam hal mencari jodoh, nanti salah. Ya, bagi orang-orang yang masih terbelakang, pemikirannya primitif, itu nganggapnya kamu sih terlalu pintar, jadinya susah kan cari jodoh gitu. Jadi kelebihan yang seharusnya kelebihan kok malah dianggap kekurangan kalau perempuan. Makanya ketika perempuan sudah menjadi muslimapreneur, sudah menjadi pebisnis yang sukses, itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu menjadi mandiri tapi juga tetap rendah hati. Tunjukkan pada perempuan bahwa kita sebagai perempuan itu mampu dan akan tetap menghargai laki-laki, suami atau siapapun sesamanya ya, karena kita itu ada di negara yang masih kental patriarkinya ya. Kemarin itu saya baca postingan yang lucu ya. Jadi di sisi lain katanya perempuan itu jangan kemana-mana, nanti nggak aman. Perempuan itu di rumah aja. Tapi kalau periksa, misalkan periksa kandungan, maunya periksanya ke
dokter spesialis kandungan yang perempuan. Lah kalau perempuannya nggak boleh kerja kok bisa minta dokternya yang perempuan, kan aneh ya gitu. Terus kalau pengennya itu perempuan nggak bekerja tapi mau beli makanan, misalkan mau beli makanan yang enak-enak, kan carinya pasti pedagang, dan biasanya yang buat itu perempuan. Berikutnya 5W 1H. Ini yang penting banget ya. Yang pertama, itu kita harus sensitif dan paham dengan diri kita sendiri sebelum kita akhirnya menentukan diri kita untuk jadi entrepreneur muslimapreneur yang sukses. Itu kita harus paham dulu yang pertama. Ya, jadi memahami perjalanan hidup yang bisa dijadikan ide bisnis. Ya, semua orang itu punya pengalaman hidup. Semua orang itu pasti punya pengalaman hidup yang bisa dijadikan ide bisnis. Misalkan orangnya itu sukanya jalan-jalan, ya itu berarti sambil jalan-jalan itu sambil melihat gimana ya kalau orang jalan-jalan itu kayak apa sih. Kalau misalkan suka mendaki gunung ya, mendaki gunung itu biasanya keperluannya apa saja, itu kan bisa jadi ide bisnis. Tasnya harus berbeda, terus ada matrasnya, kemudian misalkan sepatu ya, sepatu yang biasa digunakan untuk ke kampus itu kan beda dengan sepatu pendaki gunung, nah semacam itu. Jadi ide-ide bisnis, kalau yang suka makan misalkan itu ya bisa bisa menjadikan kuliner itu pilihan untuk berbisnis kayak gitu. Kemudian yang kedua, kenali jati diri agar tahu apakah kekuatan bisnis yang akan kita tawarkan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya saya itu yang paling suka itu apa? Misalkan saya pribadi, saya suka dengan kerajinan tangan. Berarti kalau saya itu sudah kenal dan saya kuat dengan jati diri itu, nah kemudian dijadikanlah ide bisnis. Kemudian saya terjun ke dunia aksesoris kerajinan tangan untuk dijadikan ide bisnis saya. Kayak gitu ya. Jadi kalau yang kita sendiri suka dan menjadi jati diri, itu orang lain melihat kita sedang bekerja, padahal kita sendiri itu sedang main. Gitu ya, Mbak. Jadi orang lain melihat kita sedang bekerja, padahal kita itu merasa kita sedang main. Misalkan saya membuat bros handmade ya, itu kan dibikin gitu kan, kawatnya dimasukkan mutiaranya satu-satu kayak gitu. Orang lihat, itu lagi kerja gitu. Padahal saya merasa, enggak kok, aku lagi main kayak gitu. Jadi waktu-waktu yang kita lewatin itu akan nggak terasa kalau kita menyukai dan menyukai apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian produk kita itu mau launching kapan, itu juga harus tepat timingnya ya. Produk-produk itu harus terus melakukan inovasi jika dikaitkan dengan tren. Misalkan maunya bisnis souvenir atau mau bikin produk-produk yang berkaitan dengan Piala Dunia. Itu ya jangan kita launching produknya itu jauh sebelum Piala Dunia gitu. Kalau misalkan yang lagi ngetren gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan 17 Agustus, kita nih mau bikin souvenir 17 Agustus, itu kan berarti yang temanya itu kemerdekaan, bikin misalkan bros yang yang merah putih, terus kemudian bikin bendera, gitu kan. Terus bikin makanan misalkan cake yang temanya Agustusan kayak gitu. Jadi timingnya tuh harus tepat. Jangan kalau misalkan bulannya sekarang lagi bulan apa? Bulan Februari, terus kita bikin tema Agustusan. Itu tidak tepat. Nah, kemudian setelah belum ini. Terus memahami hal yang berbeda sehingga penting untuk dijadikan ide bisnis. Jadi harus dicek dulu bedanya apa produkku dengan produk orang lain, apanya yang lebih baik, terus apakah produkku ini lebih murah atau lebih cepat dari yang lain. Misalkan kalau saya sendiri tuh gini, Mbak. Jadi kalau mau menentukan bisnis kita itu apa, itu kita harus paham kelebihannya itu apa. Kayak gitu. Nah, misalkan gini, saya mau jual bros harganya 50.000. Itu bedanya apa? Kenapa kok saya jual 50.000? Oh, ini 50.000, berani saya jual karena ini produk kualitasnya bagus, bahan-bahannya bagus, penitinya bagus, terus juga ada garansi kalau rusak dibenerin gratis, kayak gitu. Nah, itu harus ada nilai plus yang berbeda daripada produk-produk yang sudah ada, sehingga nantinya itu produk yang kita tawarkan itu akan lebih diminatin.
Nah, caranya gimana supaya bisa memahami itu? Ya tentu saja yang pertama harus banyak browsing ya, terus tanya ke mentor kalau kita nggak tahu apa sih kelebihan yang harus saya tawarkan pada orang lain gitu, itu juga bisa ditanyakan ke mentor. Terus bisa banyak membaca ya, kalau kita banyak browsing kan berarti tahu oh produk yang sudah ada di pasaran tuh kayak gini kayak gini kayak gini, berarti aku mau bikin yang tidak seperti ini. Kalau misalkan ini apa harganya mahal nggak apa-apa asalkan bisa cepat ya, kayak misalkan di itu ya jasa pengiriman itu kan biasanya ada 3 macam ya, ada yang biasa ya, ada kayak JNE misalkan, itu kan ada JNE reguler, ada yang oke, ya, ada yang langsung sampai, ada yang berapa hari baru nyampe, ada yang nggak nyampe-nyampe kayak gitu, dan lebih murah. Dan semakin cepat nyampe itu semakin akan lebih mahal kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan lebih mahal asal kualitasnya itu terjaga atau ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita tawarkan kepada calon customer. Nah, berikutnya yaitu produk yang ditawarkan itu harus sesuaikan dengan calon target market kita, ya. Nah, kalau misalkan kita bekerja di tempat apa ya, di tempat-tempat pariwisata yang banyak turis misalkan ya, berarti kita harus salah satunya itu kita harus menjual produk yang khas yang kira-kira para turis itu butuhkan, apa yaitu produk-produk khas Indonesia misalkan. Jadi kalau dia pulang ke negaranya dia bisa bawa oleh-oleh sesuatu yang khas Nusantara kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan calon target market kita gitu. Kalau misalkan pengusaha bakso ya, pengusaha bakso, kalau misalkan pengusaha baksonya itu mau dijual ke anak-anak TK atau ke anak-anak SD, itu kan berarti jangan yang pedas. Tapi kalau misalkan ke mahasiswa, itu kan berarti baksonya harus yang bakso mercon atau bakso isian dalamnya itu isi cabe gitu ya. Kan itu banyak ya, ada bakso beranak, ada bakso pelakor, ada terus macam-macam lah itu gitu. Ya, kita harus memahami kepada siapa produk kita itu akan dijual. Nah, setelah 5 itu tadi siap, baru kemudian kita mikir promosinya itu gimana. Nah, promosi itu harus punya keahlian ini ya, apa ya, copywriting. Gitu. Jadi kita harus punya keahlian bercerita, menceritakan produk kita. Semua orang itu sepanjang pengalaman saya itu nggak ada yang suka dijualin, nggak ada. Ya, misalkan misalkan saya jualan bros, terus saya tulis, bros baru, siapa yang ingin bros, kayak gitu ya. Itu kan nggak menarik. Apalagi kalau misalkan kita jualannya pakai WhatsApp, terus kita spam gambar bros kita, harganya ke semua kontak. Itu bisa-bisa malah kita diblokir. Ya. Nah, makanya untuk menjual dan menjual produk kita itu harus ada sisi kreatif, artinya kita ngiklannya itu harus kreatif, misalkan bros ya, kita harus bercerita dalam menjual produk kita, misalkan bros itu adalah kebutuhan, bros itu bagaikan makan nasi tanpa lauk, misalkan bilang gitu ya. Nah, kalau lauk itu kan makanan pokok, artinya pakaian itu kan makanan pokok, dan aksesoris itu, keliru. Nah, ini apa namanya, pakaian itu seperti nasi. Ya, nasi itu kan pasti semua orang makan, gitu. Pakaian juga semua orang pakai. Tapi lauk itulah variasinya. Lauk itu pendukung supaya makanan pokok itu bisa kita makan dengan enak, gitu. Dan kemudian orang berpakaian itu juga butuh aksesoris supaya lebih cantik penampilan kita, supaya lebih rapi kayak gitu. Nah, itu harus pakai kalimat-kalimat yang menarik, tidak hanya jualan aja kalimat-kalimatnya itu. Kayak yang sudah lihat itu kayak di mall-mall itu kan biasanya ada diskon-diskonan kayak gitu kan. Pasti harus ada cara iklan tertentu. Ada yang pakainya diskonan, ada interaksi gitu ya sama para pelanggan, itu tidak hanya menjual, tidak hanya antara penjual dan pembeli saja, tapi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman dari para calon pembeli kita gitu. Jadi ada interaksi. Orang-orang yang misalkan pakainya Instagram ya, kita bikin giveaway gitu. Terus kita bikin question, tanya ya mereka itu sukanya bros yang kayak apa, kayak gitu. Terus nanti
giveaway-nya itu diadakan per kapan. Nah, terus nanti upload, masalah upload ya. Upload itu juga harus di jam-jam tertentu yang mana orang banyak pegang HP. Misalkan jangan upload pas jam 12 malam, itu jangan ya. Upload di waktu-waktu yang orang banyak pegang HP, misalkan jam 7. Biasanya kan orang pagi-pagi ya, bangun tidur tuh pasti yang dipegang HP. Nah, usahakan upload itu jam 6 sampai jam 7. Kemudian siang hari itu sekitar jam 1 sampai jam 2. Biasanya orang istirahat dari kantor, itu orang pada pegang HP. Nah, kita upload gitu ya. Nah, untuk mempromosikan lagi itu harus pakai gambar yang bagus ya. Kalau misalkan kita menggunakan penjualannya itu penjualan via online ya, itu harus pakai gambar yang bagus karena gambar itu bahasa kita pada customer. Jadi kalau misalkan bros, saya sendiri ya bros, saya foto di karpet bermotif, itu kan jadinya orang nggak fokus sama produk kita gitu. Atau kita foto di tempat yang pencahayaannya kurang, itu tidak menarik. Tapi kalau misalkan fotonya itu di tempat yang pencahayaannya bagus, terus pakai alas foto yang polos, itu jadinya nanti brosnya itu akan semakin menarik. Terus pas waktu lagi dipakai, misalkan ya ini bros yang bikinan saya, bentar ya, kayak gini nih. Ini bros buatan saya, ini bahannya dari batu dan dari kawat. Jadi ini tuh cuman kawat tembaga aja, tembaga yang ada di dalamnya listrik ya. Tapi ini dibuat aksesoris, ini batu-batu, kemudian batunya itu diikat menggunakan kawat. Ini bagian belakangnya seperti ini. Nah, jadi waktu foto produk itu disertakan cara pemakaiannya juga gitu. Kayak makanan itu kan ya, biasanya kalau iklan makanan fotonya itu kan tidak hanya misalkan di meja makan, apalagi kalau mejanya itu tidak bermotif, tidak rapi kayak gitu. Itu jangan yang seperti itu, harus menggunakan pemotretan yang menarik karena pemotretan itu kalau penjualan online adalah bahasa kita kepada para pelanggan. Terus dalam hal wadahnya, bungkusnya ya. Kalau saya pribadi tuh misalkan kayak gini, bros ya yang saya jual. Itu saya mau jual harga 50.000. Tapi kalau misalkan wadahnya plastik kan orang ngapain barang kayak gini kok 50.000 gitu kan. Orang nggak akan percaya, tapi kalau pakainya itu box yang bagus, itu nanti akan membuat pelanggan lebih yakin kayak gitu. Kadang-kadang ada loh orang yang suka sama wadahnya, padahal nggak terlalu butuh sama isinya. Misalkan kayak sabun cuci yang kemasannya itu gelas. Ya, itu ada sabun cuci yang kemasannya gelas. Itu kan orang akan mau beli sabun cuci ini aja deh soalnya ada hadiah gelasnya kayak gitu. Nah, itu adalah termasuk dari trik-trik promosi yang dilakukan sama para pemilik produk. Itu ya. Jadi pada intinya kita itu berada di era terbaik, yaitu era di mana peluang terbuka buat siapa saja, termasuk untuk perempuan dan di mana saja, lebih fleksibel banget ya. Nggak ada istilahnya kita itu nggak bisa jadi entrepreneur, nggak bisa jadi muslimapreneur, itu nggak ada. Karena kita semua sudah pegang HP, dan dari HP itu kita bisa melakukan banyak hal. Termasuk ketika kita mau jadi womanpreneur atau muslimah trader. Itu yang sudah saya lakukan. Mau mau balesin chatting pelanggan, bisa sambil nunggu air mendidih ya waktu masak. Misalkan ya bisa sambil ngomong anak, ya nggak selalu pakai HP. Jadi HP itu kan kalau misalkan sambil ngomong anak, itu biasanya kalau nggak punya batasan dan nggak komunikasi yang baik dengan anak, biasanya kan HP-nya tuh dirampas ya sama anak kita, direbut gitu kan. Mau pinjem Bu gitu. Nah, biar nggak terjadi seperti itu biasanya saya sudah kasih sounding ke anak. Nah, ini tuh HP untuk kerja, bukan untuk main kayak gitu. Oke, sekian dulu ya Mbak moderator. Bisa dilanjut dengan diskusi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dari teman-teman yang sudah menyimak dari tadi. Terima kasih nih Vivi atas materinya. Monggo kepada para teman-teman untuk yang mau bertanya, silakan langsung bertanya. Bisa lewat room chat ataupun on mic. Mungkin dari saya yang bertanya nih. Oke. Ini kan topiknya itu kayak perempuan itu bisa berbisnis gitu ya nih.
Yang saya mau tanyakan itu gimana cara mengimbangkan misalkan seorang istri yang punya bisnis tapi harus mengurus keluarga juga. Itu pripun yang cara mengimbangannya. Iya, ya terima kasih Mbak Siti Munawwaroh. Jadi kalau misalkan kita itu sebagai posisinya itu sebagai istri ya, kita lihat aja ya, banyak sekali perempuan yang sudah jadi muslimapreneur sekarang. Terus karena eranya itu teknologi, kita bisa membagi waktu kita sebaik mungkin untuk sama-sama berjalan. Ya, kan perempuan itu memang multi peran. Selain jadi ibu, bisa juga jadi muslimapreneur. Nah, caranya kalau saya pengalaman saya, itu saya bikin to-do list. Hari ini, misal saya mau masak dulu pagi-pagi, terus habis itu kalau anak-anak udah sarapan, suami udah sarapan, itu ganti upload-upload produk. Terus siangan dikit saya foto-foto produk supaya nanti kalau misalkan mau jalan-jalan ya, mau jalan-jalan sama keluarga, terus anak ada yang minta ada piknik bareng misalkan di TK-nya, terus saya harus ikut, itu berarti hari sebelumnya saya sudah foto produk yang banyak, supaya nantinya kalau saya berhalangan foto produk, itu saya sudah punya foto yang nantinya akan diupload kayak gitu. Nah, terus untuk lain-lainnya kayak misalkan rekapan, terus untuk bungkus paket, itu juga bisa meminta bantuan sama suami, tidak hanya kita sendiri ya, apalagi kalau kita itu sudah punya karyawan, itu akan lebih enak lagi. Kayak saya itu sudah ada yang bantuin 9 orang, ya dari omset yang tiap bulannya itu 50 sampai 100 juta, itu dikerjakan bareng-bareng sama 9 orang, kayak gitu. Nah, jadi saya bikin daftar yang asisten saya yang ini tuh ngerjain ini, yang ini ngerjain ini, yang ini ngerjain ini gitu. Jadi dibagi aja tugas-tugasnya seperti itu. Jadi nantinya bisa terbagi dengan baik antara peran ibu dengan peran menjadi womanpreneur atau muslimahpreneur gitu. Karena ya kalau kita mau nilik lagi sebenarnya orang-orang yang bahkan perusahaannya jauh lebih besar itu kan pasti jauh lebih banyak yang dipikirkan ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kenapa mereka berhasil? Itu kan pasti karena sudah memegang strateginya, maunya di apa mau dipegang dengan baik atau tidak itu tergantung dari kemampuan kita memanage waktunya begitu Mbak. Oke, Ning, terima kasih atas jawabannya. Lalu Niki ada yang tanya di room chat dari Mbak Husna. Assalamualaikum Ning, mohon maaf izin bertanya. Jika ingin memulai bisnis, nah tujuannya itu untuk mendapat laba guna membantu finansial keluarga saya. Apakah niat seperti ini salah Ning? Maksud saya, apakah niat seperti ini berbeda dengan niat hanya karena Allah saja? Matur nuwun Ning. Oh iya, iya, kan niat itu bisa dua hal ya. Niat itu bisa niat duniawi dengan niat ukhrawi. Dan ini bisa berbarengan kayak gitu. Misalkan saya ngajar biar apa? Biar saya bisa ibadah dengan menyebarkan ilmunya Allah. Tapi di sisi lain saya juga membutuhkan uang untuk menafkahi keluarga. Jadinya ya saya ngajar biar dapat gaji supaya nantinya gajinya untuk menafkahi keluarga, dan itu tidak salah karena menafkahi itu juga kan ibadah ya. Di Al-Qur'an itu banyak sekali dibahas perihal menafkahi keluarga ya. Nah, mendapatkan laba guna membantu finansial keluarga saya, apakah niat seperti ini salah? Tidak, sama sekali tidak salah ya. Nah, seperti pertanyaan salah satu sahabat Nabi yang waktu itu bertanya, dan kebetulan perempuan itu tanya, apakah perempuan kalau bekerja itu nggak boleh? Boleh, malahan dapat 2 pahala tadi ya, pahalanya menafkahi keluarga dan yang kedua pahalanya sedekah gitu Mbak Husna. Iya, jadi di sini itu hanya perlu menjadi perempuan yang tetap rendah diri, rendah hati bukan rendah diri. Harus tetap rendah hati karena biasanya perempuan ya, terutama kalau misalkan perempuan itu sudah menikah, terus dia udah mandiri secara finansial, itu kadang-kadang ada yang terus meremehkan suaminya. Kayak gitu. Ada yang meremehkan suaminya, terus akhirnya jadi pemicu perceraian kan. Akhirnya karena dia meremehkan suaminya merasa terhina, merasa menjadi pemimpin yang lemah di dalam keluarganya, akhirnya memilih untuk bubar. Kayak gitu. Makanya tadi yang sudah saya bilang, kenapa kok kelebihan perempuan itu kadang menjadi kekurangannya, karena kita sebagai perempuan kadang-kadang
salah juga, selain memang ada di budaya patriarki gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa menghargai laki-laki atau misalkan bapak di dalam keluarga gitu. Jadi walaupun kita itu membantu suami, tetap kita harus rendah hati gitu. Jadi diatur aja. Misalkan ya penghasilan perempuan di dalam satu keluarga 50 juta. Ternyata suaminya itu gajiannya tiap bulan cuma 10 juta. Itu jangan lepas tangan, perempuan itu jangan suami itu jangan dibiarkan lepas tangan. Jangan sampai kita itu nggak minta sama sekali pendapatan dari suami. Karena kalau dibiarkan seperti itu nanti ada kesempatan untuk selingkuh ya. Jadinya uangnya bisa dikasihkan ke pelakor. Makanya kebutuhan keluarga tetap biarkan suami yang memegang kendalinya. Misalkan kayak kebutuhan setiap hari, kayak susu, popok, terus bahan-bahan makanan di dapur, kayak gitu. Nah, terus uangnya perempuan untuk apa? Ya untuk jaga-jaga kalau nanti misalkan membutuhkan biaya lebih untuk pendidikan kan nggak tahu ya. Terus nanti kadang ada musibah apa yang diwakilkan dari kita, itu sudah ada persiapannya. Jadi uang yang didapatkan dari perempuan itu bisa untuk selain untuk dinafkahkan ya bisa juga untuk tabungan. Begitu, Mbak Husna. Oke, ini kayak ada yang bertanya lagi nih dari Bu Reni. Izin bertanya nih, ada kita sudah berkali-kali promosi tapi belum ada yang tanya, bahkan belum ada yang beli. Bagaimana cara memotivasi diri supaya tidak ngedrop semangatnya dalam berdagang? Ya, Mbak Reni Pranis ya. Iya, memang kan ya likuli syai'in thariqun. Memang segala sesuatu itu ada caranya. Makanya untuk mendapatkan pembeli itu harus ada caranya, harus kreatif. Jadi kalau kita umpamakan misalkan promosinya itu ke siapa? Kalau masih belum laku itu berarti belum sesuai dengan target marketnya. Apakah belum sesuai target market? Apakah memang produk kita belum baik? Atau karena kita belum belum benar dalam memperkenalkan produk kita, itu harus dicek semuanya. Kayak gitu ya. Kalau misalkan pakai Instagram, itu berarti kita harus punya Instagram dulu. Instagramnya itu minimal ada 150 gambar. Kemudian kita cari target marketnya, jangan beli ya, jangan beli followers. Karena followers yang dibeli itu tidak sesuai target market, biasanya akun bodong, ya kan? Kalau jualan itu kalau ada yang nawarin, saya juga sering dapat DM dari orang yang menawarkan jasa followers. Nah, caranya gimana supaya kita dapetin followers yang baik? Nah, caranya kolom kita itu kita ciptakan semenarik mungkin. Kalau misalkan pakainya Instagram ya. Jadi tidak hanya menawarkan produk, tapi kita juga kasih tips-tips. Misalkan ya, saya menawarkan produk aksesoris buatan tangan. Terus saya juga kasih tips-tips merawat produk, biar produk yang kita miliki itu lebih awet. Terus tips cara memakainya, misalkan bisa dipakai di sini, bisa dipakai di sini, bisa dipakai di belakang kepala, kayak gitu. Ada video pendeknya gitu. Nah, kemudian usahakan pelayanannya itu yang baik ya. Sekeren apapun apa produk kita, kalau kita itu jutek atau galak ya, itu nanti iklan mulut dari mulutnya nggak akan dapet kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngiklan yang paling gampang itu iklan dari testimoni orang yang sudah puas belanja di kita. Kalau misalkan orang puas itu biasanya tanpa kita minta itu mereka mau mengiklankan produk kita. Kalau makanan ya berarti pasti dia akan cerita ke temannya, temannya akan cerita lagi ke temannya kalau temannya itu beli. Kayak gitu terus menerus sampai akhirnya produk kita itu lebih dikenal oleh orang yang banyak lagi kayak gitu, Mbak Reni Pranis. Nah, terus bagaimana cara memotivasi diri supaya tidak ngedrop semangatnya dalam berdagang? Nah, ini juga tugas kita sendiri ya dalam menangani diri kita yang ngedrop ketika gagal. Karena manfaatnya kita konsultasi ke psikolog itu nggak akan nggak akan efek kalau kita sendiri itu nggak ada kemauan gitu. Makanya harus dari kita sendiri, motivasi paling keren, motivator paling keren itu yang pertama itu diri kita, baru kemudian dari orang lain kayak gitu. Yang paling pokok itu dari kita sendiri. Jadi kalau ngedrop, kalau kita ingat lah, misalkan kita bisa jalan sejauh ini, itu kan karena kita waktu jatuh mau bangkit, jatuh lagi mau jalan lagi kan, mau berdiri lagi kayak gitu. Begitu juga dengan berbisnis. Jadi nggak bisnis apalagi
jadi pengusaha itu nggak ada yang langsung sukses. Pasti itu berawal dari kegagalan-kegagalan yang sudah dilewati dan mau diperbaiki kayak gitu. Ya seperti yang saya cerita tadi itu Mbak, awalnya penjualan ngedrop karena ada pandemi ya. Ternyata setelah dievaluasi terus dilihat peluangnya, bros yang turun penjualannya ternyata banyak laku karena pembuatan aksesoris ini strap masker sama konektor masker yang dipasang di belakang itu ya Mbak ya, kayak gitu. Ya, cara memotivasinya gitu. Niatnya yang pertama karena kita ingat kalau kita itu ibadah, jadi entrepreneur itu karena bagian dari ibadah ya, membantu keluarga, terutama ya membantu diri kita sendiri. Karena orang yang punya penghasilan sendiri itu akan lebih percaya diri dibandingkan orang yang cuman numpang hidup di kehidupan orang lain. Kayak gitu. Kayak gitu Mbak Reni. Semoga bisa membantu ya dan termotivasi. Ya, mungkin kepada teman-teman jika ada yang mau tanyakan lagi silakan bisa chat di room chat ataupun on mic. Monggo mumpung masih ada waktu. Ya. Oh iya, kalau penasaran sama ininya, sama produk saya itu ada di Vivi Handcraft ya, katalog Vivi Handcraft sama Vivi Handcraft. Terus untuk YouTube channel itu juga Vivi Handcraft, nama Shopee juga sama Vivi Handcraft semua. Itu saya dulu pertama kali membangun bisnis itu dari uang senilai 250.000 aja. Jadi yang 250.000 itu sekarang sudah berkembang sangat pesat ya, pesat sekali, alhamdulillah. Udah bisa buat beli mobil, udah bisa buat beli tanah, kayak gitu. Itu dari uang yang 250.000 ya. Kalau kita bisa mengembangkannya, itu bahkan yang modal sedikit pun itu tidak akan jadi masalah, asalkan ya itu harus kreatif, harus inovatif. Mbak Ununca terlambat masuk Zoom-nya ya, nanti kita akan share ya di grup, katanya Ning Firda tadi untuk materinya. Boleh ditanyakan perihal ini Mbak, perihal apa yang ingin ditanyakan dari Muslimah Trainer. Kita temanya Muslimah Trainer. Iya, akan di-share Mbak, dan boleh bertanya sekarang apa aja yang bikin penasaran dan ingin tahu jawabannya. Niki Bu Reni tanya lagi nih. Ya. Seorang pegawai juga bisa sukses dalam berentrepreneur karena hanya 9 saja. 9 ya. Iya. Banyak kok, sudah banyak banget, dan bahkan saya sendiri itu kan selain jual handmade aksesoris juga saya menjual bahan-bahannya Mbak, bahan-bahan kerajinan tangan, dan yang membeli itu banyak dari dokter, ada yang psikolog, ada yang guru, ada yang pelatih zumba, macam-macam pembelinya itu. Ada yang mahasiswa juga, ada yang anak-anak ketika mereka liburan, mengisi waktu liburan gitu. Jadi untuk menjadi pegawai yang sukses itu banyak banget buktinya. Dan kayak teman saya itu ada Mbak, pemilik akun Instagram dan Facebook namanya itu Koleksi Kiki. Beliau itu dulu jadi pegawai bank, kemudian setelah dia merasa, karena dia punya anak dan keluarga, akhirnya memilih resign. Jadi sebelum resign itu kita harus memikirkan usaha apa yang paling tepat dan nantinya peluangnya itu besar untuk sukses gitu, baru kemudian resign. Jadi jangan asal resign saja ya. Kalau mau resign itu harus dipikirkan dulu strateginya. Jadi jangan sampai kita merasa pede menjadi entrepreneur tapi mengorbankan sesuatu yang udah pasti gitu. Jadi selain menjadi pegawai, kita bisa jadi entrepreneur dengan membagi waktu. Pengalamannya saya sendiri yang juga ngajar, saya kan juga ngajar ya, mengajar di pesantren gitu. Kemudian saya jadi ibu dari 3 anak. Bayangin kan betapa ribetnya punya 3 anak. Nah, itu yang penting pinter-pinter bagi waktunya aja. Kan kalau kita ada bantuan Instagram, Facebook, terus Shopee, apalagi ya, Bukalapak segala macam, itu kan bisa dilakukan ketika kita sedang nggak bekerja di tempat kita ngantor kayak gitu. Kalau misalkan
yang petugas kantor ya, petugas kantor atau jadi pegawai itu kan kerjanya dari mulai jam 7 sampai jam 2 siang misalkan atau sampai jam 5 sore. Itu berarti di sela-sela itu kan ada jam istirahat ya. Itu jam istirahat bisa digunakan untuk balasin chatting calon customer, bisa sambil upload, bisa sambil follow. Kalau saya pribadi itu gini Mbak, untuk meningkatkan followers itu caranya follow orang-orang yang kira-kira tertarik dengan produk kita. Setelah produk kita itu dibikin yang bagus ya, produknya terus tampilan Instagramnya itu bagus, kemudian cara berikutnya yaitu mencari followers. Caranya cari akun yang mirip dengan produk yang kita tawarkan, kemudian kita follow followersnya supaya nantinya itu mereka ada minat gitu. Tapi harus sesuatu yang beda ya, karena kan kalau misalkan sama persis pasti orang nggak mau lah gitu. Nah, di dalamnya itu isinya selain menjual produk juga harus ada sesuatu yang menarik, entah itu edukasi, entah itu humor ya, kan banyak sekali ya sekarang orang yang ini yang Instagramnya itu selain jualan diselipin job-job gitu ya, video-video lucu, ada video-video masakan, kadang-kadang video-video kayak film pendek dari film Korea misalkan atau apapun gitu, yang baik ataupun yang nggak terlalu baik. Yang nggak terlalu baik itu ya kayak tadi itu, misalkan mau menyelipi film-film yang kontroversial atau apa kayak gitu. Jadi bisa banget kalau menurut saya menjadi pegawai sekaligus entrepreneur itu sangat-sangat bisa. Sangat bisa sekali. Kayak ini sih, siapa ya, artis-artis itu kan banyak sekali ya, yang selain jadi artis, mereka jadi entrepreneur juga. Bayangkan dunia artis itu kan ribet ya, ada syuting, segala macem kan. Nah, mereka masih sempat punya produk yang dijual ya, karena kan dunia artis itu katanya dunia yang tidak 100% bisa ini bertahan, karena kan kalau jadi artis itu kadang-kadang kadang-kadang laku, banyak yang undang, kadang-kadang sepi job gitu. Dan di sela-sela sepi job itu mereka sudah mempersiapkan ketika mereka terpaksa pensiun dari keartisannya gitu. Banyak ya artis yang udah punya kayak bisnis kuliner gitu. Ada yang punya produk kayak siapa sih ini? Nagita Slavina aja kan udah bikin produk kosmetik ya. Iya, dia kayak gitu. Terus Oki yang kemarin sempat viral itu karena bilang kalau kalau kekerasan dalam rumah tangga itu aib, itu juga sekarang saya lihat kemarin ada iklannya di Instagram jualan tas. Kayak gitu. Nah, jadi saya kira itu sangat-sangat mungkin sekali. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Kamilatul Fadilah ya. Mbak Kamilatul Fadilah bertanya, seberapa penting jika memulai bisnis harus memiliki partner? Iya. Seberapa penting? Iya penting banget, karena kita nggak bisa ya kalau kerja sendiri. Itu pasti kita butuh teman untuk berbisnis, pasti kita butuh tenaga lain. Baik itu pikiran, ide, ataupun eksekusinya gitu. Ya, kita butuh untuk itu. Misalkan mau dipegang semua itu nggak cukup Mbak waktunya kalau 24 jam dan bisa maksimal dan cepat berkembang tuh nggak bisa kalau kita nggak punya partner kerja ya. Kayak misalkan saya mikir gimana caranya supaya dapat customer. Di sisi lain, ini waktunya harus upload foto. Ya kan? Nah, upload foto itu kan berarti harus foto dulu kan, foto produk dulu. Terus nanti habis itu harus mikirin bungkus paketnya untuk dikirimkan. Terus nanti mikir lagi pergi ke kurir kalau misalkan nggak dijemput sama kurirnya kayak gitu. Jadi untuk mempunyai partner bisnis itu penting banget dalam artian kalau misalkan dijadikan asisten bisnis ya kayak gitu. Kalau partner bisnis yang sama-sama owner itu juga banyak kok orang yang punya, dan kayak misalkan ini Jogja Group gitu ya, di Brebes itu ada Toserba yang dikelola oleh banyak orang. Kemudian mereka kan bikin grup ya, itu kan mereka berpartner dalam bekerja kayak gitu. Boleh, karena nanti dari segi modal itu akan lebih banyak. Kalau modalnya gede kan insya Allah kalau pinter mengembangkannya kan jadi lebih cepat lebih cepat berkembang kalau bisa mengelolanya dengan baik. Kayak gitu Mbak Kamilatul Fadilah. Iya.
Kalau kita lihat ini ya, ada yang tahu sama kerudung Miulan? Kerudung Miulan itu asal dari Jawa Tengah. Yang punya itu namanya Mbak Ulan. Nah, itu dia merintis bisnisnya ketika dia masih ada di bangku kuliah. Waktu itu umur 22 tahun. Waktu lagi ada praktek kerja nyata, terus dia disuruh mengelola bisnis kecil-kecilan sama dosennya, terus jual kerudung, ternyata laku, terus akhirnya keterusan dan sampai sekarang udah sukses dan bikin rumah segala macam gitu ya. Jadi apa yang paling besar yang diperlukan itu sebenarnya mindsetnya sama niatnya. Kalau udah niat itu pasti ada peluangnya, entah itu udah jadi dropshipper dulu ya, kan nggak harus jadi owner dulu ya. Pertamanya sebelum jadi entrepreneur itu bisa juga jadi ini dropshipper. Jadi kita jual produk orang lain dulu kalau belum mampu jadi menciptakan produk sendiri. Banyak kok orang yang sukses dari menjual produk orang lain. Ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika ada orang yang mageran tapi ingin berbisnis? Apakah itu bisa menjadi bisnis yang optimal? Pertanyaan 1001 relit dari teman-teman saya, Neng gitu. Iya. Iya. Apa? Bagaimana jika ada orang yang mageran tapi ingin berbisnis? Ya kalau mau mageran tapi berbisnis, asalkan jarinya nggak mager ya, itu sangat-sangat bisa dengan jadi reseller. Jadi dropshipper, jadi reseller, itu bisa ya, meskipun mager ya, badannya itu ada di kamar, tapi dia mencari pembeli gitu. Dia menghubungi supplier, terus nanti tanya ya produk apa, tanya katalognya, misalkan pakaian ya, gitu kan banyak sekali ya mahasiswa yang nyambi jualan baju gitu ya, nyambi jualan makanan juga banyak sekali. Nah, itu kalau misalkan orangnya mager nggak apa-apa, asal paket datanya tidak mager ya. Pulsanya tetap diisi, terus jarinya mau bergerak untuk ngetik-ngetik, itu nggak apa-apa banget gitu. Tadi saya lihat di YouTube ya, sempat lihat itu ada mahasiswa yang lagi bikin skripsi, terus dia itu jualan parfum ini bau aroma kopi. Dulu kan pernah viral ya sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu parfum aroma kopi. Dan dia akhirnya bisa mendapatkan omset 1 bulannya itu sampai 80 juta dari jualan parfum aroma kopi aja. Kayak gitu. Itu modalnya apa? Mager di rumah. Cuma main HP aja. Ya. Jadi modal minim banget kan, modalnya minim kan kalau reseller itu modalnya minim, tapi kalau modalnya minim ya pasti kan namanya reseller kan udah tangan kedua, biasanya ya pendapatnya nggak seberapa, tapi nggak seberapa itu kalau kita pelanggannya banyak kan akhirnya jadi luar biasa juga gitu. Kalau misalkan kita ngambil laba dari supplier kasih kita potongan 10%, kalau dari harga asalnya itu 20.000 kita jual kita kan dapat harga 18.000 ya, berarti kan 2.000 ya. 2.000 kalau kita bisa menjual 200.000 dari 2.000 ya, terus dikalikan dalam waktu 1 bulan, itu kan juga banyak gitu. Sebenarnya kalau cuma mau jualan aja itu nggak usah nunggu macam-macam ya. Yang penting apapun segala sesuatu itu bisa kita jual kok. Dan yang paling menarik lagi itu kalau sekarang tidak hanya produk ya yang bisa dijual, seorang editor itu kan menjual apanya, menjual pikirannya kan ya, nggak punya produk kan kalau editor itu. Terus juga sekarang banyak kan orang yang menerima jasa website, terus jasa Instagram, kayak gitu kan, itu juga nggak memerlukan banyak gerak, Mbak. Mbak Ana ya, Mbak Ana. Iya, Mbak Ana. Kayak gitu. Jadi kalau cuma ingin mendapatkan income saja itu banyak banget caranya. Ada tuh di dropshipaja.com. Terus dari Shopee ke Shopee pun banyak kok sekarang yang reseller Shopee jualan dari produk yang ada di Shopee, itu sudah ada. Itu kan modal dari mager banget. Nah, iya, ini peluang untuk
peluang untuk para orang yang tidak mager itu harus menciptakan solusi bagi para yang suka mager. Salah satunya buka ini, buka kesempatan untuk para reseller. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Ana. Menurut aja apa? Iya, mungkin dari teman-teman jika ada yang tanya, silakan mumpung masih ada waktu. Buat yang suka kerajinan tangan boleh kalau mau belajar dari saya. Karena kan membuat kerajinan tangan itu fleksibel ya, sambil nunggu dosen datang bisa sambil bikin-bikin gitu kan. Terus misalkan sambil ngomong anak, itu yang saya lakuin. Kenapa? Karena memang membuat kerajinan tangan itu apa? Nggak menuntut waktu tertentu gitu. Bisa dibawa kemana-mana, jadi ada tasnya, isinya peralatan, isi manik-maniknya itu, jadi bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun. Kemudian untuk foto produk juga bisa dilakukan dimanapun, asalkan ininya apa alas fotonya itu bagus, kayak gitu. Itu pengalaman saya. Jadi kalau dulu itu cuma di pojokan kamar ya, barang-barang yang saya punya, calon produk ya, manik-maniknya, itu kalau sekarang udah ada tokonya sendiri, kayak gitu. Jadi yang penting kita nggak bosen-bosen ya, harus jatuh cinta terus tiap hari sama pekerjaan kita, sehingga waktu-waktu yang kita jalani sama pekerjaan kita itu nggak kerasa. Jadi mumpung masih muda, banyak mencoba sesuatu supaya kita nanti tahu bakat kita ada di mana, potensi kita ada di mana, kemudian dikembangkan terus, dan akhirnya alhamdulillah kemudian nanti bisa jadi ide bisnis yang sangat memungkinkan untuk membuat kita jadi muslimapreneur. Ya, mungkin jika sudah tidak ada yang bertanya, langsung ditutup mawon nih. Masih statement sekalian mimpin doa. Closing statementnya ya itu ya, yang sebagai perempuan kita harus mandiri, harus punya kelebihan, jangan mau jadi perempuan yang be yourself aja, tapi be your best self gitu. Jadi versi terbaik dari diri kita. Jangan nyerah ya, kalau misalkan masih baru nyoba dikit-dikit, terus kita merasa nggak bisa, jangan seperti itu. Tapi mau mencoba terus, kalau gagal, coba lagi. Kalau gagal, coba lagi, nggak usah malu. Nanti kalau kita nggak punya uang juga kan, orang lain nggak mau bantu, mau hutang juga biasanya sulit. Nah, sebelum ada di fase itu, lebih baik kita siap-siap dulu. Apalagi sekarang Bapak kan masih pada jadi mahasiswa ya, itu sambil boleh mencoba banyak hal, mencoba peruntungan mana yang paling disukai, yang nantinya bisa jadi modal menjadi muslimahpreneur, itu saja. Dan jangan lupa niatnya itu untuk ibadah ya, karena sesuatu yang diniatkan untuk ibadah itu selain mendapatkan duniawiyahnya juga kita jadi dapat ukhrawiyahnya, kayak gitu. Nah, untuk doanya kita baca bareng-bareng surat Al-Asr aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Ning Vivi atas kajiannya. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Mutiara Shorihah yang sudah hadir. Mungkin yang selanjutnya itu dokumentasi Ning. Ya. Boleh dikurin Ring stop share screen Ring. Oh iya ya. Nih, kalau ini pengen capture gini. Iya. 1, 2. Sampun nih. Nih, kalau tutup berbeda banyak salahnya, kalau jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.